Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falizal Zainur Rozikin. Di sini saya merupakan salah satu peserta sidang pada bulan September yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan tugas akhir saya pada ujian prasidang kali ini, yang berjudul Perancangan Pusat Seni Fotografi di Kota Malang dengan Pendekatan High-Tech Architecture. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi objek rancangan saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian konsep. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan gambar arsitektural. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi objek rancangan. Rancangan Pusat Seni Fotografi ini difungsikan sebagai wadah berkumpulnya antar komunitas fotografi di Kota Malang dengan berbagai kegiatan dan event-event yang diadakan secara rutin. Rancangan Pusat Seni Fotografi ini menggunakan pendekatan high-tech architecture sesuai dengan isu desain yang diambil, yaitu teknologi. Pada dasarnya, high-tech architecture mengaplikasikan teknologi pada objek di dalamnya. Bisa itu dalam penerapan pada fasad ataupun pada furniture pada ruangan. Yang selanjutnya merupakan lokasi tapak. Di sini saya mengambil tapak pada Jalan Soekarno-Hatta, Mojolangu, Kecamatan Lowok Baru, Kota Malang. Lokasi ini berada pada daerah dekat kampus, yaitu di seberangnya kampus STT Malang. Menurut saya lokasi ini sangat strategis karena ramai oleh pengguna jalan, dikarenakan melewati jalur yang direncanakan akan menjadi jalan provinsi. Untuk luas lokasi tapak sendiri sekitar kurang lebih 9.500 meter persegi, kurang lebih. Untuk selanjutnya, klasifikasi fungsi. Pada perancangan ini ada empat fungsi. Yang pertama fungsi primer, fungsi sekunder, fungsi penunjang, dan fungsi servis. Yang pertama fungsi primer ini yaitu untuk pertemuan rutin komunitas fotografi. Yang kedua untuk seleksi lomba fotografi. Untuk fungsi sekunder di sini ada belajar memotret, pameran seni fotografi, dan membaca. Yang selanjutnya ada fungsi penunjang, yaitu ada area retail dan administrasi. Dan yang terakhir ada fungsi servis, yaitu untuk beribadah, toilet, parkir, dan ruang servis. Yang selanjutnya di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang konsep. Di sini untuk konsep tidak banyak berubah dari hasil ujian di seminar hasil sebelumnya. Saya mengambil konsep, yaitu konsep dasarnya fotografi. Fotografi ini merupakan teknologi sebagai visualisasi dalam sebuah seni fotografi pada rancangan Pusat Seni Fotografi. Konsep rancangan Pusat Seni Fotografi di Kota Malang dengan pendekatan high-tech ini adalah hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Konsep dasar dengan tema fotografi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam menampilkan karya visual dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih pada zaman sekarang dan memberikan ciri khas pada rancangan. Ide konsep rancangan ini merupakan hasil dari kajian objek, pendekatan, dan integrasi keislaman sehingga menghasilkan sebuah konsep fotografi. Untuk selanjutnya pada konsep tapak. Pada konsep tapak ini sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan. Yang ada perubahan ini pada area entrance pada tapak, ada perubahan desainnya. Untuk selanjutnya ada konsep bentuk. Untuk konsep bentuknya ini juga nggak ada perubahan, tetap menggunakan bentukan dari kamera pada masa bangunan. Yang selanjutnya ada konsep ruang. Nah, untuk konsep ruang ini ada beberapa perubahan. Yang dari awalnya hall ini ada di lantai 1, yang sekarang berubah menjadi ada di lantai 2. Untuk area retail yang awalnya kebanyakan ada di lantai 2 dipindah ke lantai 1.
Dan untuk kantor pengelola yang awalnya di lantai 1 dipindah ke lantai 2 untuk mengklasifikasikan fungsi privasi dari ruangan tersebut. Seperti itu. Perubahan konsep desain pada ruang hall yang awalnya ada 2 ruangan yang menjadi satu ruangan guna mendapatkan ruang yang memiliki kesan luas dan bisa digunakan menjadi beberapa fungsi ruang. Di sini saya jadikan satu ruang saja dengan konsep ada panggung di bagian depan dan ada bagian belakang panggung untuk persiapan para yang akan mengisi acara di hall tersebut. Untuk selanjutnya konsep struktur. Di sini saya untuk pondasi menggunakan footplate yang diteruskan dengan pondasi stress pile. Dan yang kedua untuk konstruksi baja pada kolom dan balok. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil rancangan saya yaitu pada gambar arsitektural. Yang pertama di sini ada layout plan. Nah, untuk layout plan di sini untuk daerah masuk dari jalan raya ke tapak ini ada di sebelah sini. Masuk di sini ke belakang ini ada area service. Kemudian di sebelahnya di sini ada taman ataupun untuk area hunting foto para komunitas fotografi ketika ada lomba-lomba. Untuk dari entrance ke tapak di sini belok ke kanan ini ada tempat entrance masuk ke bangunan, yaitu di sini di depan ada drop off untuk pengguna mobil ataupun yang menggunakan jasa ojek online ataupun taksi bisa lewat sini langsung menuju ke bangunan. Dari sini taksi tersebut atau ojek online bisa langsung keluar ke melalui jalan ini. Kemudian dari jalan sini yang menggunakan motor ataupun mobil bisa masuk ke sini untuk menuju ke parkiran motor. Untuk yang pengguna mobil bisa menuju ke sini untuk memarkirkan kendaraannya, ataupun juga bisa menggunakan parkiran yang ada di basement jika kapasitas parkir yang ada di luar sudah tidak muat. Kita masih menyediakan dalam basement, parkiran dalam basement ini. Untuk basementnya sendiri di sini saya buat semi terbuka. Kemudian yang selanjutnya di sini ada set plan. Untuk set plan sendiri di sini juga sama. Nah, yang selanjutnya ada denah basement. Denah basement di sini saya bagi dua untuk pengguna motor dan pengguna mobil. Untuk area basement sendiri di sini juga saya tambahkan untuk ruang servis, yaitu untuk ruang genset. Dari ruang basement sini juga bisa langsung menuju ke lantai 1 bangunan melalui tangga sini dan sebelah sini. Untuk jalan masuk ke basementnya ini ada di sebelah sini, keluar langsung ke sini. Yang selanjutnya denah lantai 1. Pada bagian depan sini ada teras untuk sebagai untuk tempat bisa untuk nongkrong ataupun sekedar menunggu. Untuk di sini jalan masuknya ke bangunan ada dua pintu. Di sini ada sini sama sini. Yang pertama ada di depan ini ada lobby dan ruang tunggu. Di sebelah kanan ini ada toilet, dan yang di sebelah kiri ini ada area retail. Jadi di denah lantai 1 ini saya bagi menjadi 2 zoning. Yang untuk sebelah kanan ini adalah zoning untuk pameran dan untuk ruang belajar fotografi, dan yang sebelah kiri ini saya jadikan untuk zoning area retail.
Yang selanjutnya di sini ada dana lantai 2. Untuk dana lantai 2 ini saya buat privasinya yang agak privat. Nah, di sini tepatnya ada kantor pengelola, terus di sini ada coworking space untuk para komunitas berkumpul sekedar bertukar informasi ataupun belajar tentang fotografi lainnya itu. Di sini juga ada perpustakaan dan musola, terus yang di tengah ini ada hall untuk acara-acara event tahunan. Yang selanjutnya ada tampak bangunan. Nah, di sini untuk tampak bangunan saya menggunakan double skin facade. Untuk yang facade yang pertama ini saya menggunakan jendela. Jendela ada dua sisi. Yang pertama itu ada jendela yang bisa dibuka gitu, dan sebelahnya itu ada jendela mati. Yang kemudian untuk fasad yang kedua ini saya menggunakan bahan material fiber untuk dengan yang bentuk dengan garis-garis gini untuk yang mempertegas tampilan bangunan. Yang di sebelah tampak samping ini juga sama, fasadnya hampir sama dengan yang tampak depan. Kemudian ini ada tampak kawasan, dan ini potongan bangunan, dan yang terakhir ini ada potongan kawasan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.